Halo sahabat asal Ande TV, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin. Baik, di sini saya ingin memberikan sebuah video atau nge-review sebuah remote televisi digital Toshiba dengan tipenya LC32SA42001. Di sini untuk TV unit tidak ada kerusakan, dan yang jadi masalah hanyalah sebuah remote-nya saja. Dan yang jadi masalah di remote-nya adalah tombol powernya itu tidak bisa bekerja, dikarenakan mungkin karena sudah lama dan cara penggunaan juga penekanan untuk tombolnya terlalu dalam, terlalu keras, jadi dalamnya cepat aus ya. Nah, di sini udah saya coba beberapa kali untuk tombol power tetap tidak bisa menyala, sedangkan untuk tombol yang lain ini tombol power nih tidak bisa kelihatan ya, atau tidak bisa berkedip untuk lampu di remote-nya. Sedangkan untuk tombol lain itu normal semua, bisa dilihat di layar. Jika ingin mengetahui tombol mana yang rusak, bisa kita pencet dan arahkan ke kamera ponsel kita. Jika dipencet nanti muncul berkedip, itu artinya masih normal dan bisa dipakai atau berfungsi. Sedangkan jika dipencet itu di layar, itu di HP ya, tidak bisa berkedip, artinya itu sudah perlu diganti. Dan di sini saya mau melakukan pembelian secara online di toko online ya, di kisaran harga sekitar 25 ribuan. Dan untuk kalian yang ingin mungkin membeli, kan di remote ada serinya ya di bagian bawah. Ini serinya yang saya beli adalah GP225WCSA. Karena jika membeli yang original itu harganya bisa sekitar 170 ya, di atas 100 lah. Dan di sini juga ada, sebenarnya ada yang murah, ada yang kisaran 12.000, di bawah 20.000 ya. Namun di sini saya nggak tahu kenapa tertarik dengan yang harga 25 ribuan. Dan ini adalah unitnya hampir mirip seperti aslinya. Dan untuk packing juga di sini alhamdulillah rapih. Dan remote juga dikemas dengan plastik seperti remote aslinya. Ini untuk remote-nya seperti ini, bentuknya hitam doff, dan di bagian tutup baterai ada tulisan made in China. Nah, ini untuk unit remote-nya seperti ini. Terlihat untuk tulisan di bodi remote itu kurang kurang tajam ya. Dan untuk remote aslinya itu seperti ini, dia mengkilap ya, bodinya mengkilap. Sedangkan untuk remote yang saya beli itu bodinya biasa aja. Dan untuk ukuran itu sama ya, tombol-tombol sama semua, cuman bedanya ya kayak gitu loh. Di tombol yang bagian color itu nggak ada tulisan freeze nya, tapi itu tidak masalah ya, yang penting nanti fungsinya itu sesuai dan plug and play jadi tanpa perlu setting segala macam. Ini saya cobain lagi untuk remote aslinya, saya pasang dan tes lagi untuk remote tombol powernya itu dia bisa bekerja. Nah, untuk tombol yang lain itu masih normal. Ini untuk baterai menggunakan baterai A3. Dan ini saya coba di remote yang barusan saya beli. Kita cek, nah tombol power nyala, tombol yang lain juga nyala. Jadi sebelum kita langsung dipakai, saya tes di sini ya. Semua tombol saya pencet, dan jika berkedip seperti ini artinya normal dan bisa dipakai. Nanti tinggal kita praktek atau coba ke TV-nya secara langsung. Dan karena penasaran, makanya di sini saya akan coba langsung bongkar remote yang baru saya beli itu.
karena saya ingin mengetahui dengan harga segitu 25 ribuan itu dalamnya itu menggunakan IC secara fisik atau IC yang model tetes. Di sini saya langsung bongkar ya untuk remote-nya. Saya bongkarnya itu menggunakan kuku jempol ya. Sebenarnya ada alat untuk membuka remote gitu, kayak semacam plastik tipis gitu. Cuman di sini karena saya langsung yang praktis saya menggunakan kuku jempol saya. Mudah-mudahan sih isinya bukan seperti dugaan saya, masa 25.000 gitu. Dapatnya dalamannya itu komponennya yang kurang bagus ya, yang model IC tetes gitu. Karena kebanyakan beberapa remote itu menggunakan, apalagi remote KW, remote yang murah-murah kan, pasti kebanyakan menggunakan IC yang model tetes. Jadi di sini saya langsung bongkar ya. Oke, ini lagi proses pembongkaran. Memang agak riskan karena takut patah di bagian gancingannya, jadi saya membukanya dengan sebisa mungkin untuk berhati-hati ya. Dia juga agak kesulitan karena dia masih rapat banget, karena baru beli langsung dibongkar. Jadi buat kalian jangan langsung ditiru seperti ini ya, takutnya malah rusak dan akhirnya nggak bisa dipakai. Dan ini sudah saya buka untuk casing bagian belakang. Dan untuk membuka ini jangan lupa untuk baterai jika masih terpasang itu dilepaskan dulu ya, biar tidak nyangkut atau malah nanti rusak. Dan ini untuk jenis PCB, dan ternyata bukan seperti dugaan saya menggunakan IC tetes, tapi ini menggunakan IC yang berbentuk laba-laba atau IC yang asli ya, seperti asli gitu. Dan mudah-mudahan awet gitu, karena biasanya untuk IC yang jenis tetes itu yang hitam gitu kayak tompel gitu bisa cepat rusak. Makanya di sini karena saya penasaran, saya langsung bongkar aja seperti itu. Dan jika remote yang asli masih ada, sebaiknya disimpan aja, mungkin bisa nanti kita tukar untuk bagian PCB-nya aja, tukar ke remote aslinya atau sebaliknya, atau kita ambil tombol-tombolnya saja gitu, terserah ya. Kalau saya simpan untuk remote aslinya, dan ini saya pasang lagi ya. Oke, ini saya langsung untuk uji coba ke TV-nya secara langsung. Di sini sudah packing, saya plastikin biar awet ya, biar nggak kena minyak. Dan sini saya udah coba, nah tadi menyala ya. Dan karena di kamera itu ada kaca, jadi pas kita pencet ke kamera dia memantul ke sensor TV, jadi akhirnya bisa langsung menyala. Berbeda dengan TV jenis Toshiba, dia kadang-kadang dari sudut tertentu dia remote-nya kurang respon. Dan alhamdulillah untuk merek ini dari beberapa segi, biarpun kita pencet di samping gitu, dia masih responnya sangat bagus. Dan untuk unit TV-nya alhamdulillah itu tidak ada kendala sama sekali. Setelah beberapa tahun saya pakai, mungkin ada 5 tahunan ya, karena ini di kampung tuh, jadi orang tua yang pakai. Jadi saran kalau misalkan sudah beli remote, sebaiknya kita beli sarung remote-nya atau kita plastikin seperti ini biar awet. Oke, demikian videonya, terima kasih, semoga